Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sunarta, pangkat Ibtu, jabatan Kanit Telantas Polsek Ciruas, Polres Serang. Ya, saya selaku Kanit jabat Kanit di Polsek Ciruas ini sudah berjalan hampir 1 tahun. Kami melaksanakan tugas, terutama kalau khusus lalu lintas, fungsi tugasnya jadi menjaga Kamsel Tip Karlantas, dari keamanan, keselamatan, dan lalu lintas. Otomatis kami laksanakan kegiatan rutin dari mulai pagi, jam-jam sibuk, dari mulai jam pagi, jam 6 pagi kita sudah mulai gelar pengaturan sampai dengan jam 8. Kemudian nanti sore hari kita laksanakan kegiatan pengaturan lagi pada jam-jam sibuk pulang karyawan. Intinya khususnya di Ciruas, ini kalau pagi cukup padat, tiap-tiap orang aktivitas mau berangkat kerja. Ini karyawan-karyawati yang dari Ciruas mau mengarah ke Cikandi dan selanjutnya. Begitu juga sore sekembalinya karyawan atau masyarakat beraktivitas kembali ke Ciruas, kita wajib kita amankan demi kelancaran lalu lintas. Traffic light adalah yang biasa dikenal dengan nama lampu merah. Selama ini di Ciruas sering terjadi kepadatan panjang, kemudian diadakan uji coba dengan sistem 2 arah. Alhamdulillah ternyata hasilnya lancar. Jadi terdahulu pada saat traffic normal itu pada saat jam-jam sibuk antara pagi hari dan sore hari berangkat kerja maupun pulang kerja karyawan, antrian cukup panjang. Yang dari arah Serang antrian bisa sampai ke SMP 1 Ciruas. Begitu juga yang dari arah Cikandi menuju Serang, antrian sampai dengan Kecamatan Ciruas. Cukup panjang antrian. Waktu diberlakukan traffic normal. Kemudian kita uji coba dengan sistem 2 jalur, alhamdulillah semua berjalan lancar. Jadi semua berjalan, tidak ada antrian. Adapun ada kepadatan, hal-hal wajar karena pagi pada saat aktivitas karyawan naik turun kendaraan. Begitu juga kebetulan di Ciruas ini ada pasar, jadi aktivitas masyarakat yang mau berangkat belanja, nyebrang jalan, itu bikin sedikit kepadatan. Maka dari itu, pagi maupun sore saya selaku Kanit memerintahkan kepada anggota untuk tetap melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap pengguna jalan. Karena di samping menggunakan kendaraan pribadi dan juga menggunakan angkot ada yang turun di sini, itulah sedikit menghambat. Itu ditambah lagi kalau di sini faktor penyebab kemacetan, ada pasar, ada pedagang yang makan tempat sebagian bau jalan. Ya. Di sini ada pengelola pasar. Pengelola pasar kami sudah sering kali sampaikan tentang ini kebersihan, bahkan dari pihak perhubungan, kemudian dari Satpol PP kecamatan juga sering melakukan operasi untuk penertiban tentang kebersihan. Namun demikian masih sedikit terhambat tentang kurang peka tentang kebersihan. Itu kami sangat atensi sekali. Kami menyampaikan bagaimana cara supaya tetap bersih. Ini sampai sekarang belum bisa terlaksana. Harapan kami mudah-mudahan ke depan pemerintah peka mengetahui jaga kebersihan. Ini selalu kami sering menyampaikan kepada kawan pasar dan pengelola pasar, kemudian dinas kebersihan juga kita sampaikan. Pak Nur Samaneng, ya, dari Kampung Pejabat. Bapak di sini yang wajib berapa lama? Ya ada 5 tahun Pak. Ya udah ada kartu anggotanya punya gitu. Ya alhamdulillah ya Neng ya, kondisi keadaan di Kampung Ciruas ini, Kecamatan Ciruas, kalau pagi biasanya macet. Kalau pagi-pagi itu ada orang mau kerja di Nikomas itu macet. Ada orang yang calo parkirnya gitu. Ya begitulah Neng lah, udah. Ya setiap hari Neng. Kalau pagi setiap hari macet keadaan setiap hari. Kalau udah siang mah enggak lancar jalannya. Udah siang mah. Ya alhamdulillah sekarang lampu merahnya enggak berfungsi, enggak macet keadaannya. Ya, iya. Jadi mengurangi kemacetan
Jadi arahnya kan mau ke Serang, arahnya belok kiri, arah Bontang itu. Keadaan kendaraannya belok kiri, ntar belok kanan. Biasanya lampu merahnya nyala mah macet, itu panjang macetnya. Ini keadaan lampu merahnya nggak nyala, keadaannya lancar mobil. Nama saya Arif Setiadi. Udah berapa lama Bang? Jadi sektor pariwisata juga. Udah lama sih, udah ada 4 tahunan. Hah? Kalau dulu mungkin ada lampu merah suka macet pagi ataupun sore ya kan. Apalagi jam kerja, kalau karyawan keluar ataupun misalkan berangkat ataupun pulang itu pasti macet. Tapi semenjak lampu merah dinonaktifkan, tidak berjalan lagi, itu agak mengurangi kalau sore tidak begitu macet. Tapi kalau misalkan pagi mungkin penyebabnya itu cuma hanya dari angkot karena karyawan mau berangkat. Kalau sampah mungkin karena posisinya pasar kali ya. Tapi setiap hari juga diangkutin sih. Setiap pagi. Cuman kalau malam ya kadang numpuk gitu. Tapi pagi setiap pagi diangkutin. Emang sering nggak ngeliat polisi ini ngatur jalan? Kalau polisi sering sih di depan pos suka ngatur jalan ya. Setiap pagi ataupun sore. Tapi kalau siang kadang-kadang Berarti sekarang mah macetnya udah nggak terlalu nggak kayak dulu ya? udah nggak kayak dulu. Kalau dulu masih ada lampu merah, karena lampu merah kan memakan waktu juga ya. Terus ditambah di sini ada pasar juga kan, jalannya sempit kan gitu. Jadi macetnya panjang. Gitu. Betul, saya sampaikan sangat signifikan perbedaannya, sangat nampak sekali bisa dilihat oleh masyarakat perbedaannya ya. Pada saat traffic light berjalan normal, pada saat jam sibuk, antrian cukup panjang, menunggu saat hijau mereka sampai panjang. Nah, dengan ada yang dilakukan dua jalur, alhamdulillah tidak ada penumpukan, tidak ada antrian, jadi semua berjalan mengalir. Hanya sedikit pada saat sibuk hanya sedikit tersendat, namun berjalan. Ya, bukan macet, yang tersendat. Itu tadi kadang-kadang masyarakat mau jalan, mau nyebrang ke pasar, mau belanja. Kemudian kalau sore masyarakat yang atau karyawan yang turun jalan nyebrang sini, ingin tersendat itu. Betul ya. Kami sering melakukan penindakan bagi pengguna jalan yang melanggar. Ya, pengguna yang melanggar karena apa? Selama ini hasil survei, jadi terjadi kecelakaan akibat dari pelanggaran. Makanya banyak pelanggaran otomatis banyak kecelakaan. Kami sering melakukan penindakan yang pelanggaran banyak warga pengguna jalan yang masih kurang sadar tentang tata tertib lalu lintas, diantaranya tidak memakai kata spion, kemudian ada juga yang tidak pakai plat nomor, kemudian dipakai helm jelas ya, helm yang kalau depan mereka pakai, yang belakang tidak pakai. Nah itu untuk mengurangi kecelakaan. Kita sering mengadakan penindakan tentang tilang ini bang ini. Selamat siang. Mohon maaf mengganggu. Ini bertiga boncengan. Iya Pak. Ada surat-suratnya. Surat ya Boleh Pak? diperlihatkan? Enggak. Cuma bawa SIM dong Pak. SIM doang. STNK-nya nggak dibawa. Bisa diperlihatkan SIM-nya. Mohon maaf. Ini ya Pak, mohon maaf. Ini SIM-nya dari mana mau kemana? Mau ke Tangerang Mau Pak. ke Tangerang. Iya. Bertiga. Iya mau kerja kelompok Pak. Tahu nggak peraturan lalu lintas di jalan? Ya harus pakai helm Pak. Ya, yang pertama kelengkapan diri ya, harus ada SIM, harus ada STNK, kemudian harus menggunakan helm. Dan motor ini maksimal itu dipakai untuk 2 orang, nggak boleh sampai 3 orang. Itu membahayakan diri sendiri dan orang lain. Ya, Maaf ya Pak. maaf ya, jangan diulangi lagi seperti ini. Iya Pak. Ya, Iya. kasihan. Kepala itu cuman punya satu. Ya, Iya Pak. jangan diulangi lagi, dijaga baik-baik. Ya, Iya Pak. Kita juga Mbak Salsa. Kuliah atau kerja? kuliah Pak. Masih kuliah. Iya. Sayang sama diri sendiri ya. Iya. Jangan diulangi lagi ya. Iya. Maaf Pak.
Ajak mati nih. Oh, ini kalengnya juga sudah nggak berlaku, belum diperpanjang ya. Iya Pak, ini motornya teman saya Pak. Jadi sebagai warga negara Indonesia harus taat membayar pajak ya. Segera diperpanjang plat nomornya ke Samsat. Ini platnya Pandeglang. Jadi ke Samsat Pandeglang diperpanjang, diganti kalengnya ya. Iya Pak. Segera ya. Maaf ya Pak. Ya, Makasih, Pak. jangan diulangi lagi. Turun dulu sekarang, cari helm dulu ya. Simbahnya pinjam helm, cari helm, pakai helm dulu ya. Iya Pak ya. Ini saya kembalikan. Cari helm dulu, baru nanti dilanjut perjalanannya ya. Ya, sama-sama. Betul. Di samping kami melakukan penindakan, kita juga akan himbauan kepada pengguna jalan melalui media sosial, dari himbauan tentang ayolah kita tetap berlalu lintas, itu untuk mengurangi angka kecelakaan. Harapan saya sebagai petugas lalu lintas dalam hal ini sebagai Kanit Lantas Polres Ciruas mengimbau kepada masyarakat untuk ayo kita sama-sama tertib lalu lintas ya, patuhi rambu-rambu yang ada. Kemudian dari pihak pemerintah, marilah kita sama-sama kita fasilitasi kelengkapan untuk di jalan, diantaranya rambu-rambu, kemudian seyogianya kami memohon kepada pemerintah untuk diadakan flyover atau jembatan penyeberangan untuk mengurangi kemacetan. Jadi satu mengurangi kemacetan, keduanya meminimalisir kejadian laka lantas. Dan masyarakat yang mau belanja ke pasar dan karyawan yang pulang kerja akan nyebrang jalan, mudah-mudahan dengan adanya jembatan penyeberangan tidak ada kemacetan, kemudian itu tadi kecil kemungkinan terjadi kecelakaan. Oke, saya Siti Fatimah. Kemarin saya telah membuat film dokumenter di perempatan Ciruas atau tepatnya di lampu merah Ciruas. Nah, oke, kita kemarin sudah melakukan proses wawancara bersama dengan Pak Riki. Beliau adalah salah satu wakil Kanit Lantas yang menjelaskan bagaimana istilahnya itu kondisi dari kenapa lampu merah di sana itu dimatikan. Di sana saya menemukan pangkalan ojek, kemudian pedagang-pedagang, dan di situ juga ada pasar, dan kita juga telah mewawancarai Pak Polisi yang ada di sana, pedagang-pedagang maupun tukang ojek yang ada di sana. Nah, ternyata di sana itu dulunya terjadi kemacetan yang sangat parah banget, yang sangat parah, yang mengakibatkan orang-orang itu agak males gitu ya untuk lewat ke sana karena sering terjadi kemacetan gitu kan. Terus pihak yang berwenang itu mengantisipasi atau mengatasinya dengan jalan alternatif, yaitu mematikan lampu merah yang ada di sana. Nah, setelah dimatikan lampu merah di sana, terjadilah buang kesendatan. Jadi kemacetan itu sudah jarang terjadi gitu di sana karena telah dimatikannya lampu merah yang ada di sana. Nah, kondisi sekarang yang di sana itu macet itu sudah jarang terjadi, cuman karena di sana dimatikan lampu merahnya, jadi ada putar balik, itu hanya mengakibatkan kesendatan saja yang ada di sana gitu kan. Jadi tidak terjadi lagi kemacetan. Jadi mahasiswa ataupun pelajar ataupun pekerja yang lewat di sana akan lancar dan tepat waktu ketika hendak pergi ke sekolah ataupun ke perusahaannya masing-masing. Pertama kita memang mencari referensi bagaimana sih tentang kemacetan yang ada di Ciruas ini, karena di blog kemarin kita menemukan bahwasannya referensi menjelaskan dimatikannya lampu merah itu malah menambah kemacetan. Nah, akhirnya kita turun ke lapangan dan mencari tahu
menambah bekal, kita diarahkan untuk mewawancarai oleh Wakil Kanit Lantas yang bernama Pak Riki. Beliau menjelaskan bahwasannya dimatikannya lampu merah itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepolisian, melainkan dengan Dishub atau Dinas Perhubungan. Pertama-pertama dimatikannya lampu merah ini adalah karena faktor dari pembangunan pelebaran jalan, dan itu adalah faktor yang pertama kenapa lampu merah tersebut dimatikan. Kita punya satu opsi fakta di lapangan bahwasannya polisi tidak mematikan lampu merah, tapi ada alasan lain kenapa lampu merah dimatikan, yaitu dari persetujuan Dishub. Dan alasan lainnya adalah tentang pelebaran jalan yang dibangun dari arah Walantaka ke Pontang. Nah, dari situ dari perempatan Ciruas, polisi akhirnya membuat istilahnya itu kayak penutup jalan untuk membatasi adanya lalu lalang dari perempatan. Nah, dari situ akhirnya timbullah arah putar balik dari arah Serang menuju ke Tangerang dan dari Tangerang menuju ke Serang. Begitu sebaliknya. Dan dari sesi di lapangan ini kita menemukan bahwasannya kemacetan yang ada di lapangan itu berkurang, melainkan adanya kesendatan. Nah, kesendatan inilah yang membuat adanya opsi beberapa dari para masyarakat Ciruas. Dari polisi menjelaskan bahwasannya kebanyakan dari orang-orang yang sudah merasakan tidak ada kemacetan, akhirnya ada kesendatan. Mereka menilai bahwasannya ini kemacetan, begitu. Jadi timbullah fakta-fakta di lapangan yang mengadu domba. Jadi untuk istilah kesendatan atau kemacetan, memang adanya lampu merah ini dimatikan adalah faktor yang baik, karena memang faktornya adalah kemacetan yang timbul di lapangan ini sudah teratasi dengan adanya lampu merah dimatikan dan juga adanya penutup jalan ini. Lalu alasan yang lain juga jika ada kesendatan, ya ini faktor-faktor dari angkutan umum dan juga ibu-ibu yang berbelanja di pasar Ciruas sendiri. Lalu adanya pemenuhan parkiran dari pasar itu sendiri gitu. Jadi semua alasan yang telah kita lakukan di wawancara itu memang benar-benar real dan sudah teratasi, bahwasannya kemacetan ini memang sudah bisa diatasi. Jadi untuk masalah kemacetan mungkin sudah bisa dipertimbangkan lebih baik dengan adanya pekerjaan dari polisi yang melakukan proses untuk menata lalu lintas tersebut. Lalu untuk masalah kesendatan kenapa tidak bisa diatasi dan jalan itu kenapa tidak bisa lancar normal seperti jalan-jalan yang lain. Nah, Pak Riki menjelaskan bahwasannya jalanan yang memang notabene-nya dari kemacetan beralih menjadi kesendatan ini adalah karena faktor dari jalanan tersebut adalah jalan nasional utama yang menghubungkan Serang dan juga Jakarta. Jadi untuk penjelasan dan kesimpulan kenapa kemacetan yang sudah bisa teratasi menjadi kesendatan ini tidak bisa berubah menjadi jalan yang lancar, karena Pak Diki menjelaskan bahwasanya jalan ini adalah jalan utama. Jadi mau diatasi dengan hal apapun, jalanan ini memang akan selalu dilalui dengan angkutan umum, truk-truk besar, dan kendaraan-kendaraan lain yang memang jalurnya akan mengarahkan kepada ibu kota. Jadi itu adalah alasan kenapa jalur dari Jalan Ciruas ini selalu sendat dan tidak bisa beralih ke jalan yang lancar. Oke, jadi pesan yang dapat kita ambil dari film yang telah dibuat, yaitu yang pertama adalah kita sebagai pengendara harus mematuhi aturan-aturan yang ada di jalanan dengan tidak berbonceng tiga, dengan memakai helm sesuai dengan aturan, dan juga mematuhi segala peraturan yang ada pada saat kita berkendara. Dan juga kita harus senantiasa membayar pajak dengan tepat waktu, karena itu juga merupakan salah satu aturan bagi kita para pengendara. Dan juga bagi masyarakat sekitar yang berada di perempatan Ciruas dan juga berjualan di sekitaran pasar Ciruas, itu diharapkan untuk berjualan sesuai dengan tempat yang telah disediakan.
dan juga bagi para pengendara angkot agar tidak memarkir kendaraannya sembarangan untuk menjemput atau mengantarkan penumpang, karena itu merupakan penyebab adanya kemacetan yang ada pada perempatan Ciruas ini. Terus selanjutnya juga diharapkan bagi masyarakat sekitar untuk membuang sampah sesuai dengan tempatnya, karena yang kita lihat dari film tersebut, sampah juga menjadi salah satu penyebab dari kemacetan atau tersendatnya jalur lalu lintas yang ada di perempatan Ciruas tersebut. Mungkin selanjutnya juga harapan untuk pemerintah agar menciptakan area tertib lalu lintas yang juga sebelumnya telah kita obrolin gitu ya sama polisi, itu juga mendapatkan hasil, tapi itu sampai saat ini gitu belum terlaksana apa yang diharapkan dari kepolisian tersebut, seperti itu. 3. Halo semuanya. Buka dulu helmnya terus pakai ya. Pakai apa? Helmnya. Lihat sana aja Bang ya. Hermas. Siap. 2, 3, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat media, perkenalkan. Sabar jadi. Katanya mau masuk video. Mau nggak katanya? Kaget toh. Ini siapa namanya ini? Gue emang gak punya nama. Pemulung ya ini. Yuk, masuk video semuanya. Yang ini namanya siapa? Namanya Alien Kutub. Yang ini namanya siapa? Gitu. Woi, ngomong nama saya gitu. Nama saya Mita Awalia. Nama saya Mawar. Saya sudah bekerja sebagai cilok borak 2 tahunan. Alhamdulillah semuanya sudah mati pelanggan saya. Astagfirullah. Yang ini namanya siapa? Nama saya Inhat. Sira ini siapa? Sire. Gitu. Sophia. Mau pontang nih. Nggak ada Sophia. Mana bontotnya? Nggak ada. Oh ini. Yang ini masih Pak? Nama saya Bulan Cantik. Wulan Guritno. Bulan Guritno dong. Aduh, ini siapa nih? Nama saya Pau, ini Pau. Diki Kato. Nama saya Leondra. Oke, gaya lagi, ayo. 1, 2, 3. Ini bumerang. 1, 2, 3. Bisa. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka, namun semangatnya tak. Kalau ini kelompok 7 gitu. Satu, dua, tiga. Halo guys, kita dari kelompok Iya, gak apa-apa, gak apa-apa. Halo guys, jadi kita dari kelompok 4. Nah, di sini ada Ulan nih lagi share ceritanya. Terus juga ceritanya yang Ida lagi bikin Bikin lontong. Nah, coba Ida masuk. Itu Ida yang lagi.
jurnal guys minggu depan gitu kan. Ini kayak ini saya namanya sepihak nggak punya nama habis ngelamun kayak gitu. Tidak. Ini yang punya pabrik. Tahu? Ini Pak. Apa lagi? Ditanya nama. Ya udah itu aja deh. Oh, diulang, ayo. Guys, jadi kita dari kelompok 4. Nah, Ini siapa? Siapa namanya ini? Jen? Iya, itu. Terus ya udah guys, itu aja dari kelompok kita. Ya di PS lah. Semoga bermanfaat. Ya, semoga bermanfaat itu. Ya.